Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra, NIM 185105, program studi D4 Manajemen Perhotelan, jurusan Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Terima kasih kepada Bapak Dosen Yulianto Setoso, SPD MPD yang telah membantu saya untuk menyelesaikan presentasi kewirausahaan itu. Langsung saja masuk ke topik selanjutnya. Pengertian kewirausahaan. Secara harfiah, wira berarti berani dan usaha berarti daya upaya. Jadi kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pengertian wirausahawan. Wirausahawan adalah orang yang punya kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dalam memastikan kesuksesan. Tujuan kewirausahaan. 1. Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. 2. Menyadarkan masyarakat atau memberikan kesadaran berwirausaha yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. 3. Menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Memberikan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat. Sasaran kewirausahaan. 1. Instansi pemerintah yang terdiri dari BUMN, organisasi profesi, dan kelompok masyarakat. 2. Pelaku ekonomi yang terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi. 3. Generasi muda yang terdiri dari anak-anak putus sekolah, calon wirausahawan. Manfaat kewirausahaan. 1. Menambah daya tampung tenaga kerja. 2. Sebagai generator pembangunan lingkungan pribadi dan distribusi, pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. 3. Memberikan contoh bagaimana bekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi unggul yang patut diteladani. 4. Mendidik karyawan jadi orang mandiri, disiplin, tekun, jujur dalam menghadapi pekerjaan. 5. Mendidik masyarakat hidup efisien dan sederhana. Keuntungan kewirausahaan. 1. Terbuka lebar kesempatan untuk menjadi bos dalam perusahaan. 2. Terbuka peluang untuk memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal. 3. Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha secara penuh. 4. Terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam usaha. 5. Terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang dikehendaki. Kelemahannya itu yang terdiri dari tanggung jawab sangat besar dan berat dalam menghadapi permasalahan bisnis. 2. Bekerja keras dan waktu yang sangat panjang. 3. Memperoleh pendapat yang tidak pasti dan memiliki risiko yang sangat besar. Kesempatan wirausaha. Kesempatan wirausaha terdiri dari 3, yaitu memiliki kecerdasan dan keahlian untuk membuat sesuatu yang baru, kecewa karena ide-idenya tidak diterima perusahaan tempat kerjanya, memodifikasi sesuatu sehingga lebih menguntungkan, dan jadi pionir. Selanjutnya adalah latar belakang perlu berwirausaha. Yang pertama adalah agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Kemudian berusaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik dibayar gaji daripada menjadi orang gajian. Prinsip dasar kewirausahaan. Hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Hakikat pentingnya kewirausahaan, yaitu menurut Soeharto Prawiro 1997 itu, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak tujuan, cacat, proses, dan hasil bisnis. Kewirausahaan adalah proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, kreatif, dan berbeda, inovasi yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Selanjutnya adalah proses kewirausahaan. Menurut Carol Nur, proses kewirausahaan diawali dengan inovasi. Faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi adalah, yaitu yang pertama, lingkungan, yang kedua, keluarga, dan yang terakhir adalah organisasi. Proses kewirausahaan, tahap memulai. Yang pertama adalah niat, yang kedua melihat peluang usaha, 3 memilih jenis usaha. Tahap melaksanakan usaha yang terdiri dari pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan. Mempertahankan usaha adalah tahap di mana wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Mengembangkan usaha adalah tahapan lanjut yang berdasarkan hasil analisa apakah usaha dapat diperluas. Faktor-faktor yang motivasi berwirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kasmi: memilih visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan proaktif,
berorientasi pada prestasi, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, komitmen, dan mengembangkan memelihara relasi. Kewirausahaan dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut pandangan psikolog, wirausaha adalah orang memiliki dorongan kekuatan dalam dirinya untuk memperoleh suatu tujuan serta suatu bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Menurut pandangan pemodal, wirausaha adalah orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja yang senang di masyarakat. Tujuan pembentukan wirausaha, defisit equilibrium. Seseorang merasa adanya kekurangan dalam dirinya dan berusaha untuk mengatasi kekurangan tersebut. Pengambilan keputusan menjadi wirausaha. Perasaan kekurangan mendorong dia untuk menjadi pemecahannya. Goal directed behavior. Keputusan menjadi wirausaha diambil dengan tujuan memecahkan masalah kekurangan. Dan terakhir adalah pencapaian tujuan. Tujuan berupa insentif yang diyakini dan dinikmati jika seorang melakukan kegiatan tersebut. Pengembang kewirausahaan. Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Itu yang pertama adalah faktor keluarga pengusaha. Yang dua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Dan yang ketiga, kerja sampingan atau isep. Yang keempat, coba-coba. Dan terakhir adalah terpaksa. Ada beberapa cara mulai usaha. Untuk mendirikan usaha baru. Dua, membeli perusahaan. Tiga, kerjasama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Jenis bidang usaha itu yang pertama adalah sektor jasa, sektor industri, sektor tambang, sektor kelautan, sektor perikanan, percetakan, seni, pariwisata, dan lain-lainnya. Faktor yang menentukan bidang usaha. Yang pertama adalah minat dan bakat. Yang kedua adalah modal, tiga waktu, empat laba, dan yang terakhir adalah pengalaman. Jenis badan hukum yang dapat dipilih. Perusahaan perseroan, firma, perseroan komaniter, koperasi, yayasan, perseroan terbatas. Jenis-jenis izin usaha, surat izin usaha perdagangan, surat izin usaha industri, izin domisili, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan yang terakhir adalah izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Faktor penyebab kegagalan usaha, itu yang pertama adalah data dan informasi yang tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja, dan yang terakhir adalah bencana alam yang mengakibatkan kegagalan usaha tersebut. Analisa kebutuhan usaha. Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Kebutuhan usaha beragam jenis tergantung bidang usaha dari perusahaan tersebut. Dilakukan penilaian secara benar dan akurat. Biaya kebutuhan usaha. Itu yang pertama adalah biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan, biaya studi kelayakan. Dan yang kedua adalah biaya pembelian aktiva tetap yang terdiri dari berwujud dan tidak berwujud. Modal. Modal adalah untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga keahlian. Jadi modal merupakan uang. Modal dalam bentuk uang yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk membeli aktiva tetap, sampai modal kerja. Jenis-jenis modal usaha terdiri dari dua, itu yang pertama adalah modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang, biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Dua, modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Sumber-sumber modal, itu yang pertama adalah modal sendiri, adalah modal yang dari pemilik usaha tersebut. Modal asing adalah modal yang dari luar perusahaan. Teknik menentukan lokasi dan layout pengembangan usaha. Lokasi. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen atau tempat membajangkan barang-barang dagangannya. Untuk menyimpan barang, jasa dikenal dengan gudang. Tata letak. Sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang disebut itu layout. Layout yang perlu dilakukan adalah yang diperhatikan itu yang pertama adalah gedung, tempat parkir, bentuk gudang, ruangan, kursi, meja, lemari mesin, peralatan, dan sebagainya. Pertimbangan menentukan lokasi. Yang pertama adalah jenis usaha yang dijalankan. Dua, dekat dengan konsumen atau pasar. Tiga, dekat dengan bahan baku. Empat, ketersediaan tenaga kerja. Lima, sarana dan prasarana. Enam, dekat dengan pusat pemerintahan. Dekat dengan lembaga keuangan. Berada di kawasan industri. Dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat setempat.
Strategi kewirausahaan. Perencanaan usaha adalah suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih di pasar. Fungsi perencanaan usaha sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha biasanya berupa ringkasan eksekutif. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau membuat proposal. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Aspek pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan. Terdiri dari dana intern dan ekstern. Dana intern berupa dana dari perusahaan, dana cadangan dan waralaba ditahan. Dana ekstern terdiri dari dana dari pemilik, penyertaan, dana dari pinjaman, dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan dan penggunaan dana. Rancangan keuangan terdiri dari pembukaan neraca harian, rancangan neraca pendapatan, rancangan aliran kas, alisan pokok atau BP yang terdiri dari biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi atau gaji karyawan dan peralatan kantor, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian data. Strategi pemasaran terdiri dari 3, yaitu perencanaan pemasaran, bauran mix marketing, dan yang terakhir kiat pemasaran usaha baru. Etika bisnis dalam wirausaha. Secara umum, sikap dan perilaku seseorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam situasi atau acara tertentu, cara berpakaian yang layak dan pantas, cara bicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan itu adalah persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, memujuk pelanggan, mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya mengenai tentang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.